Hai teman-teman, di video ini kita akan bahas soal OSN Matematika SD yang sering bikin pusing banyak orang. Yuk, kita uji logika dan nalar kita bareng-bareng. Nah, soal pertama, sebuah lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Di sekelilingnya akan dipasang lampu, setiap 4 meter satu lampu. Berapa jumlah lampu yang dibutuhkan? Dari soal tadi dapat kita ketahui pertama lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter. Sekelilingnya dipasang lampu dengan jarak 4 meter. Untuk mencari berapa banyak lampu yang kita butuhkan untuk dipasang mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran tersebut, maka yang harus kita cari adalah keliling lingkaran. Kita perlu mengingat rumus keliling lingkaran adalah pi dikali diameter. Telah kita ketahui diameter lingkaran 56 meter dan nilai pi kita gunakan 22/7. Jadi keliling lingkaran adalah 22/7 dikali 56 sama dengan 176. Nah, lampu dipasang setiap 4 meter. Artinya kita bagi keliling dengan 4 untuk tahu jumlah lampu. 176 dibagi 4 sama dengan 44. Jadi, jawaban akhirnya adalah kita butuh 44 lampu untuk mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 56 meter dan jarak antar lampu 4 meter. Yuk kita lanjut soal kedua. Rata-rata pendapatan 4 karyawan bagian produksi Rp25.000 per hari. Sedangkan rata-rata pendapatan semua karyawan bagian administrasi Rp35.000 per hari. Jika rata-rata pendapatan semua karyawan bagian produksi dan administrasi Rp31.000 per hari, maka berapa banyak karyawan bagian administrasi? Soal kedua ini masuk dalam materi rata-rata. Untuk menjawab soal ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari total pendapatan bagian produksi. Karena ada 4 orang dan rata-ratanya Rp25.000, maka menjadi 4 dikali 25.000 sama dengan Rp100.000. Langkah kedua, kita mencari total pendapatan bagian administrasi. Jumlah karyawan bagian administrasi tidak diketahui. Kita misalkan dengan X. Rata-rata pendapatan semua karyawan bagian administrasi Rp35.000. Jadi total pendapatan bagian administrasi adalah Rp35.000X. Apabila kita menjumlah total pendapatan bagian produksi dan bagian administrasi, maka totalnya menjadi Rp100.000 ditambah Rp35.000X. Perlu diingat ya, ini adalah total pendapatan seluruh karyawan bagian produksi dan administrasi. Selanjutnya, karyawan produksi yang berjumlah 4 ditambah karyawan administrasi yang berjumlah X. Hal yang dapat kita ketahui dari soal adalah rata-rata pendapatan keseluruhan karyawan bagian produksi dan administrasi adalah Rp31.000. Total pendapatan adalah jumlah karyawan produksi dan administrasi yang berjumlah 4 ditambah X dikali dengan rata-rata pendapatan keseluruhan karyawan Rp31.000. Sebelumnya kita sudah mendapatkan total pendapatan seluruh karyawan produksi dan administrasi dengan total Rp100.000 ditambah Rp35.000X. Perlu diperhatikan di sini kita punya 2 persamaan total pendapatan seluruh karyawan produksi dan administrasi. 4 ditambah X dikalikan Rp31.000 adalah total pendapatan seluruh karyawan. Sementara Rp100.000 ditambah Rp35.000X juga sama adalah total pendapatan seluruh karyawan. Artinya 2 persamaan ini menghasilkan nilai yang sama, setara, maka dapat kita buat 4 ditambah X dikalikan Rp31.000 itu sama dengan Rp100.000 ditambah Rp35.000X. Rp31.000 dikalikan 4 jadi Rp124.000. Rp31.000 dikalikan X jadi Rp31.000X. Selanjutnya kita pindah ruaskan Rp100.000 yang berada di sebelah kanan kita pindahkan ke kiri. Dan Rp31.000X yang berada di kiri kita pindahkan ke kanan.
124.000 dikurang 100.000 sama dengan 24.000 dan 35.000 X dikurang 31.000 X sama dengan 4.000 X. X sama dengan 24.000 dibagi 4.000. X sama dengan 6. X adalah jumlah karyawan administrasi. Jadi kita dapatkan karyawan administrasi berjumlah 6 orang. Soalnya luar biasa ya. Anak SMA juga dikasih soal ini pasti bikin pusing, malah dikasih ke anak SD. Ah, sudahlah, mari kita lanjutkan ke soal ketiga. Sebuah sepeda motor berangkat dari kota Yogyakarta ke kota Semarang dengan kecepatan 80 km per jam. Pada saat yang sama, sebuah mobil bergerak dari kota Semarang ke kota Yogyakarta dengan kecepatan 100 km per jam. Sepeda motor itu memerlukan waktu 1,2 jam lebih lama daripada mobil untuk menyelesaikan perjalanannya. Berapa jarak kota Semarang dari kota Yogyakarta? Langkah 1, jarak Yogyakarta-Semarang tidak diketahui kita misalkan X kilometer. Kita ketahui dari soal kecepatan motor 80 km per jam, kecepatan mobil 100 km per jam. Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Maka kita dapatkan waktu mobil adalah jarak X dibagi kecepatan 100 menjadi X per 100. Dan waktu motor adalah jarak X dibagi kecepatan motor 80 menjadi X per 80. Informasi tambahan dari soal yaitu waktu yang digunakan motor untuk sampai 1,2 jam dari waktu yang digunakan mobil. Maka waktu motor sama dengan waktu mobil ditambah 1,2 jam. Dengan waktu motor X per 80. Dan waktu X per 100. Selanjutnya pindah ruaskan X per 100 dari ruas kanan ke ruas kiri. Lalu mari kita selesaikan pecahan tersebut. Kita gunakan penyebutnya 400. 400 dibagi 80 dikali X menjadi 5X. 400 dibagi 100 dikali X menjadi 4X. 5X dikurang 4X menjadi X. Kita dapatkan pecahan X per 400 sama dengan 1,2. Selanjutnya 1,2 dikali 400 sama dengan 480. Sehingga kita dapatkan nilai X adalah 480. Jadi jarak dari Yogyakarta ke Semarang adalah 480 km. Jangan capek dulu ya, masih ada 2 soal lagi. Semangat! Terdapat 39 siswa di kelas Jonathan. Setiap siswa mengikuti klub robotik atau klub tenis meja, tetapi 5 siswa mengikuti kedua klub tersebut. Berapa banyak siswa yang ikut klub tenis meja saja, jika 18 siswa sudah menjadi anggota klub robotik? Total siswa 39 orang. Anggota klub robotik 18 orang. Tetapi 5 orang di dalamnya mengikuti kedua klub. Jadi yang hanya ikut klub robotik saja. 18 dikurang 5 sama dengan 13 orang. Jumlah siswa seluruhnya di kelas sama dengan 39. Yang sudah kita tahu, 13 orang ikut hanya klub robotik. 5 orang ikut dua-duanya. Sekarang dapat kita hitung siswa yang ikut klub tenis meja saja dengan cara total siswa 39 orang dikurang yang ikut klub robotik saja 13 orang dikurang lagi yang ikut kedua klub 5 orang. Sama dengan 21 orang. Yuk bisa yuk, 1 soal lagi. Semangat ya. Soal terakhir. Umur Amir lebih tua 3 tahun dari umur Budi. Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto. Ketika usia Cipto 22 tahun, maka usia Amir adalah. Amir lebih tua 3 tahun dari Budi. Budi usianya lebih muda 4 tahun dari Cipto. Cipto berumur 22 tahun.
Untuk mencari umur Amir kita cari dulu umur Budi. Umur Budi. Umur Amir 22 tahun dikurang 4 sama dengan 18 tahun. Jadi dapat kita temukan umur Amir yaitu 3 ditambah umur Budi 18 tahun sama dengan 21 tahun. Hori, kita berhasil menyelesaikan 5 soal olimpiade yang bikin pusing kepala. Tapi tenang, setiap tantangan itu bikin otak kita makin kuat dan makin pintar. Semoga kalian makin semangat belajar dan gak takut lagi sama soal-soal yang rumit. Karena semakin kita latihan, semakin jago kita nantinya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan video seru dan soal menantang lainnya. Tulis juga di komentar, soal mana yang paling bikin kamu mikir keras, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap cerdas, dan tetap berpikir kritis.